Halo Smart Spender, welcome to XO Network Jakarta. Jadi hari ini gue Aca dan ini adalah Pak Riki. Halo Pak Riki. Halo Ca. Ya. Halo teman-teman. Ya. Jadi Pak Riki, Ya, Pak gimana Riki Ca? nonton bola nggak nih? Kebetulan nonton tapi dikit, banyak kan nonton highlight-nya sih. Yang gol-golnya aja, Oh Ca. iya benar. Kalau saya sih sebenarnya nggak ngerti bola ya Pak ya. Oke. Iya, tapi ikutin lah beritanya. Nah, kan lagi seru nih kita ya. Betul. Soalnya lagi temanya kan Piala Dunia. Ya. Nah, Pak Riki milih siapa nih? Yang Aku malam ini? kalau malam kemarin kali ya, kemarin sih Argentina menang ya. Tapi kalau klub favorit juara, aku pilih Prancis. Oh. Ngomong-ngomong nih, kalau dipikir-pikir ya, klub bola tuh kayaknya uangnya tuh jor-joran ya. Iya bener, Iya. Cak. Tapi Bener. Pak, anak muda zaman sekarang nih, buat bikin bisnis kecil aja mereka tuh, aduh, susah banget kayak gitu Pak. Wah, bener Iya. tuh. Kalau nggak ngopi nggak bisa gitu ya, Iya. kayak mendingan ngopi daripada nabung. Ibaratnya bukan sesuatu hal yang baru ya, mungkin saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Cak. Itu emang anak muda ya Pak ya? Tapi Biasanya gitu ya. gimana nih cara kita nge-brainwash anak-anak muda ini loh, biar mau menyisihkan duitnya tuh untuk nabung. Jadi bukan disisain gitu loh Pak, tapi menyisihkan gitu buat nabung. Oke, saya ngomong secara ini ya, keuangan ya. Iya, tolongin dompet kita Pak. Iya, kebetulan saya juga sertifikasi dari keuangan. Jadi kalau Acanya tanya bagaimana caranya kita nih anak muda ini punya mindset untuk menabung, ya kan? Yang pertama tadi Cak, satu dulu, dia tahu dulu dia menabung buat apa. Ada goalnya nggak? Biasanya orang kalau nggak ada goalnya, itu menabungnya atau investasinya cuman kayak FOMO. FOMO ya. Zamannya aku bilangnya FOMO ya. Kayak ikut-ikutan gitu ya. Iya, kayak ikut-ikutan dong. Lu lagi invest apa sih gitu kan? Ikut-ikutan, tapi dia nggak tahu buat apa. Ya kan? Kalau dia tahu goalnya buat apa dan pertanyaan berikutnya itu penting nggak buat dia? Kalau itu penting, menurut kamu dia akan perjuangkan nggak? Pasti sih Pak. Pasti dong. Cinta aja diperjuangkan betul. Pak. Apalagi ini gitu kan. Depan. Jangan-jangan itu juga nabung buat cinta ya. Oh, bisa jadi kan buat nikah ya kan, buat anak ya kan, buat masa depannya, keluarganya ya kan. Kalau yang aku lihat banyak kan itu sih, Cak. Cuman banyak orang nggak tahu buat apa. Yang kedua dia nggak ngitung berapa besar dan berapa banyak. Jadi menurut aku ini yang penting. Kalau yang ketiga, secara ilmunya adalah kita bilangnya sisi dan sisa. Jadi kelihatannya sederhana ya, sisi dan sisa. Kalau dulu saya jalaninnya menabung dari sisanya. Kira-kira menurut kamu, Cak, ada nggak sisanya? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak akan ada sisa, Pak. Nggak pernah ada, teman-teman, kalau kita bicara nabung dari sisa. Makanya sejak itu saya rubah. Sisihkan dulu, ya kan? Ya kan, baru sisanya saya pakai buat kebutuhan hidup dan gaya hidup saya. Sisihin tuh biasanya berapa sih Pak dari tabungan kita, dari kita gaji deh gitu? Biasanya kita sisihkan minimum itu 10% dari income-nya kita. Bapak tahu nggak sih istilah BPJS? Saya taunya BPJS buat itu, Cak. kalau sakit nih, ya. Pak, beda lagi nih. Oh, beda lagi. Aduh, ini anak muda bener-bener ya zaman sekarang ya. Biaya pas-pasan jiwa sosialita. Oh, oke. Itu susah nih ya Pak ya, kalau udah kayak begini nih Pak. Oke, kayak flexing gitu ya. Iya betul. Mirip ya, Pak, orang-orang yang flexing kayak gini kita bikin jadi kayak mau menyisihkan. Bisa, Cak. Tadi balik lagi, dia tahu nggak rencana goalnya apa? Yang penting goal tujuan ya. Ya, terus why-nya. Kenapa itu penting buat dia? Ya kan, misalnya kalau saya ditanya, saya lagi sisihkan buat apa? Buat pendidikan anak saya. Penting nggak? Ya penting dong. Anak saya yang mana? Yang pertama dan kedua. Penting kan? Pertanyaan berikutnya, harus terjadi atau boleh terjadi? Ya kan, itu akan banyak unsur-unsur yang perlu kita beresin. Nah, ini kan kebetulan kamu nanya nih, dan kamu kan mewakili para generasi muda ya. Kalau saya diminta balik lagi pada saat saya usia muda lagi, saya akan beresin itu. Nomor satu, goal keuangan saya. Dan di situ pun, jadi saya tahu, Cak, saya ini kondisinya itu untuk capai goal saya, keuangan saya ini kurang atau berlebih. Nah, itu seringkali tadi, mungkin yang pertanyaan kamu yang tadi, orang anak muda sekarang mau bisnis aja kayaknya susah banget. Bukannya susah, Cak. Karena bisa jadi dia nggak ngerti, jadi bisnis buat apa. Dia nggak tahu kondisinya itu seberapa penting bisnis ini buat dia. Karena dia nggak pernah hitung. Kalau dia tahu nih, oh ternyata gue kurang loh. Sisihkan 5 juta buat pendidikan anak gue. Kira-kira dia akan fight gak? Bukan, bisnis itu bukan karena gaya. Oh, lagi banyak toko kopi, gue buka kopi. Itu mah sebentaran yang kamu bilang FOMO. Dan pasti mikirinnya modal. Bener nggak? Betul. Mikirinnya gue modalnya apa? Sebenarnya yang utama dalam bisnis bukan modal. Tapi itu dulu, kamu tahu goalnya apa dulu dari kamu. Dan kamu bisa cari nanti kendaraan-kendaraan mana yang bisa adjust supaya bisa capai. Ide-ide anak muda tuh sebenarnya bagus-bagus nih Pak buat bisnis. Cuman kan
pas dibilang biaya, wah mereka langsung mandek nih, Iya. udahlah ngopi dulu gitu kan. Nah terus kalau untuk nabung ini gimana nih Pak, kita dapetin kendaraannya nih, lewat saham kah, investasi atau bagaimana Pak? Atau tanya savingnya buat bisnis gimana? Berarti kan kamu mau bisnis ini kamu modalin sendiri ibaratnya gitu kan. Betul, Kamu ya. preparing buat nanti misalnya kamu membuka apa toko kopi. Ya udah pasti Cak, kamu harus sisihkan dari penghasilannya kamu. Ya kan buat modal bisnis misalnya gitu kan. Atau kamu ajak teman-teman yang punya ide bisnisnya sama. Sisihkan bareng-bareng. Jadi sharing gitu kan. Kita bilang sharing saham, berbagi. Kamu satu buka toko itu berapa orang gitu kan. Sebenarnya kalau hari ini ya zaman udah canggih, udah ada AI gitu ya teman-teman ya. Terus ibaratnya teman-teman punya ide bisnis yang luar biasa. Sebenarnya kalau ditanya ya, ada nggak sih yang mau modalin? Bisa jadi ada loh. Kalau kamu punya ide bisnis yang kreatif dan luar biasa gitu ya. Bener nggak? Iya. Bisa jadi ada di luar sana investor yang pengen modalin. Jadi sebenarnya bukan modal. Dan kamu tahu ya yang namanya bisnis pasti pertama kali harus siap rugi, kata orang gitu ya. Oh betul. Apalagi kamu nggak pernah punya pengalaman bisnis. Saran aku cari juga mentornya. Kalau nggak siap gitu ya, cari juga mentornya di bidang itu mana yang kamu lihat ini bisa bantuin kamu. Kan kalau cari investor kan agak susah ya Pak ya. Kalau untuk anak-anak generasi sekarang kan gengsinya lebih tinggi gitu Oh. ya. Biasanya kita boros nih, gimana cara kita memulai, kan susah ya Pak. Ada nggak tips-tipsnya nih buat memulai kebiasaan baik ini? Memang perlu dilatih, Cak. Iya. Mulai jadi sekarang terima income masuk gitu kan, udah mulai teman-teman disisihkan itu. Harus ada tempatnya lagi gitu kan. Perencanaan keuangan itu ada yang namanya saving, investment, proteksi. Kita harus sisihkan. Termasuk sebelumnya beresin dulu hutang-hutang kalau ada ya. Ada yang cicil rumah, cicil mobil itu harus ada disisihkan. Itu biasanya budgetnya maksimum 35% untuk hutang, untuk saving minimum 10%, buat proteksi minimum 10%. Sisanya itu baru buat biaya hidup dan gaya hidup. Jadi yang menyesuaikan itu adalah biaya hidup dan gaya hidup. Kalau masih ada lebih, baru kita pakai buat gaya hidup. Kalau kayak gini ceritanya nggak bisa jajan ya Pak ya. Nih ada nggak sih tabungan nih yang bisa nabung tapi dapat cuan gitu? Ada nggak tuh Pak? Nabung dapat cuan ya. Kalau kita ke bank itu kan kepotong ya Pak, admin ya. Terus mau narik juga dapat admin lagi gitu kan Pak. Itu ada nggak tuh Pak? Cak, pertanyaan kamu hari gini ada nggak ya? Kita punya satu opportunity nabung sekalian sisihin buat masa depan, tapi sekaligus dapat cuan. Iya, jadi kita masih bisa jajan gitu loh Pak. Betul. Sekarang kayaknya itu yang dicari model gitu ya. Betul. Ada Cak, kalau kita nih di Exo Network lagi ngembangin konsep seperti itu. Justru kalau kita prinsipnya adalah we save our money, we save other people money to make money. Gimana caranya? Hanya dengan memindahkan tempat kamu menabung, ya kan? Kamu punya satu opportunity bisnis. Ibaratnya ajak orang nabung, nyimpen duit, gitu kan? Tapi di situ kamu bisa dapat opportunity bisnis. Kayak contoh lah, Cak, bank digital. Kamu pernah nggak di mall kamu lagi jalan di prospek untuk buka bank digital? Banyak sih Pak. Banyak kan ya? Namanya aja kan mungkin dari yang kita kenal sampai nggak kita kenal gitu ya. Nah, kan kita disuruh buka. Habis suruh buka, kita disuruh referensi. Betul? Iya, betul. Kamu biasa dikasih voucher, dikasih hadiah gitu ya, dikasih koper gitu kan. Nah, ini prinsipnya sama, Cak. Cuman bedanya kalau di bank digital kan kita cuma jadi konsumen. Di sini kita dibikinin platformnya. Exo itu bikinin platform digital bisnisnya, ekosistem bisnisnya yang menghubungkan teknologi, produk, network, bahkan edukasi finansialnya. Jadi gimana caranya kamu hanya mereferensikan orang untuk menabung, kamu bisa dapat fee. Wih, mantap juga tuh Kak. Nggak berhenti di situ. Habis kamu referensikan, ya kan, kamu bawa teman lagi. Itu kamu bisa dapat fee, aku juga bisa dapat fee. Karena kita punya platform bisnisnya. Menggabungkan produk, teknologi, network, sama edukasi. Perusahaannya nggak rugi nih Pak? Oh, enggak dong, kita resmi. Ya kan, kita berpartner dengan salah satu jasa keuangan terbesar. Ya kan, di Indonesia kita resmi, produknya resmi, diawasi OJK, semuanya resmi. Saran aku, Cak, ini bisa jadi satu terobosan. Ya kan, gimana caranya tadi anak-anak muda mau punya bisnis impian. Kan perlu modal dong. Nah, modalnya salah satunya kamu bisa cari dari sini. Saran aku kalau kamu mau tahu lebih detail, mungkin ya kita harus ngobrol lebih deep. Atau kita mungkin bisa buka mungkin di sesi kita berikutnya. Silahkan teman-teman kontak orang-orang yang bagikan video ini. Mereka akan bisa kasih secara detail, ya kan, untuk mereka bagikan gimana sih opportunity-nya. Karena kan kita mau lihat bisnis kan harus lihat dulu, Cak. Iya. Kadang kita mau beli bisnis franchise aja yang mungkin harganya 30 jutaan aja, kamu lihatnya nggak mungkin sekali, Cak. Emang ada orang ke tempat ramen franchise,
gue suka nih langsung bayar. Enggak, biasanya kan lihat dulu gimana. Sama aja. Iya. Ini juga kamu harus lihat dulu. Nanti kita sediain juga seminar-seminarnya. Kamu hubungin aja orang yang memberikan kamu video ini untuk tahu lebih detail. Kok ada ya konsep bisnis sekarang yang seperti ini? Ada. Kita justru lagi kembangin. Dan menurut saya ini akan jadi hype ke depannya. Dimulai dari video hari ini. Iya. Oke deh, gitu. keren Pak. Ini mantep banget ya Pak ya. Oke, Semoga Cak. bisa menjadi memicu generasi sekarang tuh untuk lebih maju ya. Iya. Dan jangan lupa buat kalian ya like, comment, and subscribe di sini ya. Oke, bye. Oke, thank you, Cak. Dadah. Thank you Pak. Doa yang meluncur dari bibirmu